Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa, mobil khusus masyarakat Kabupaten Bekasi, saya Dr. Haji Sukarmawan MPD, Sekretaris Kecamatan Cibarusah, bersama sahabat saya Pak Dasuki, staf Trantip Kecamatan Cibarusah. Alhamdulillah sekarang kami sedang berada di Padepokan Silat Sena Putra yang memiliki kekhasan khusus untuk pengembangan silat jurus Cibarusahan, dan saya sedang bersama-sama beliau sebagai suhunya ini, guru di Pak Cece Muharam atau Kisena. Kisena, Kisena sebagai pimpinan dari Padepokan Silat Sena Putra khusus jurus Cibarusahan, dan saya akan mencoba mewawancarai beliau seputar pencak silat Cibarusahan yang dikembangkan di Padepokan silat beliau, itu Padepokan Silat Sena Putra. Baik, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama, terima kasih saya sudah diterima di Padepokan Silat Sena Putra bersama sahabat saya Pak Dasuki, dan mohon izin saya ingin mencari beberapa hal terkait dengan seni pencak silat dengan jurus yang dikenal jurus Cibarusahan. Tentunya ini memiliki kekhasan, keunikan dari beberapa jurus silat yang kita ketahui, seperti halnya ada jurus silat Cimande, Cikalong, dan beberapa jenis silat lainnya gitu. Jadi mohon penjelasan hal pertama tentang historis dari munculnya jurus Cibarusahan. Nah, ini historisnya seperti apa sehingga sampai Aki mengembangkan di Padepokan Silat Sena Putra ini. Silakan Ki. Pertama, Aki mengucapkan terima kasih manakala sekarang bisa kenal dengan Pak Sekcam. Kemudian dari awal berdirinya PS Sena Putra ini dibentuk dari tahun 1994, berawal dari beberapa kabar yang mengatakan di luar silat Cibarusahan itu sangat jadi apakah sampai saat ini itu mereka kenal gitu. Mereka kenal. Itu dari hasil orang-orang Cibarusah sendiri yang ada di luar kota, yang ada di luar kota Bekasi, di luar Bekasi maupun di Jawa Barat. Itu mereka dengar kalau ada setiap orang yang dari Cibarusah, lalu dia identik dengan langsung menyebutkan, wah jago silat nih, Cibarusah gitu. Ya jago silat gitu. Padahal belum tentu gitu, kalau yang itu belum tentu semua gitu. Nah maka itu bukan 1, 2, 3 ketika emang Aki masa sekolah juga di Sukabumi, itu saat kos saja ketika ditanya satu-satu yang setiap kos itu ditanya per orang, perkenalan dengan yang punya kos satu-satu. Ketika pas ditanya ini dari mana, Cibarusah gitu. Cibarusah kata gitu, ayo keluarkan jurus Cibarusahnya gitu. Aduh kan ya pura-pura ya jurus silanya kita nggak menunjukkan, tapi tetap harus digerakkan, ya udah terpaksa. Kemudian di Cianjur pun sama, mereka sudah begitu menyebut kalau orang Cibarusah itu identik dengan itu. Ketika ada salah seorang yang mesantren di Cipasung, Mama gitu itu, kalau di Cipasung kan mereka ada silatnya, eksikonya Pagar Nusa. Ya. Anak yang dari sini yang mondok di sana, nah ketika dia ikut latihan Pagar Nusa di sana, dia pas kebetulan ada Mama Cipasung. Nah saat dia pakai kaos nama Cibarusah, SDN 02 Cibarusah. Nah gitu dia, itu orang Cibarusah kesini dulu itu, menurut Mama Cipasung manggil. Kemudian orang Cibarusah
Mama kok tahu katanya, saya dari Cibarusah, Tekawas gitu. Saya ada SDN Cibarusah 02. Oh iya, ini bu saya gitu, kasih bu saya. Udah jangan ikut latihan silat, kamu ajarin tuh orang Cibarusah mah baru ke silat semua gitu. Jadi ketika kami sendiri pun ke Bandung ketemu dengan orang-orang kesukuan dari Geger Kalong juga sama gitu. Orang Cibarusah ya mah jago silat unggul gitu. Ini cukup dikenal Udah dikenal. Ya. Kemudian sering kali udah, dan akhirnya itu yang dialami cerita itu, dan berdasarkan mereka sering mendengar itu, akhirnya sekelompok mahasiswa itu bukan mahasiswa, sebelumnya warga dia minta anak-anak di sini ketika itu minta bahwa ini Cibarusahan di luar sangat kesohor lah gitu terusnya gitu. Nah setelah itu ayah katanya bentuk, nah itu udah mulai tahun 94, kemudian berangsur biasa terseok-seok sampai tahun 94 sampai dengan 96, nggak lama dan kembali lagi ada sekelompok mahasiswa yang orang Cibarusah, mahasiswa Cibarusah yang KKN di beberapa tempat di Jawa Barat, juga ada yang di Jawa. Dia mengatakan bahwa memang itu selalu saja ketika dia dari mana di Cibarusah, wah udah jago silat ini mah tuh gitu. Nah disitu lalu buat semacam nama ikatan. Jadi ada namanya Ikatan Pelestari Pencak Cibarusahan, PPC. Nah, Sena Putra. Sena Putra diambil dari kesungguhan kami yang ada di Cibarusah, yaitu Mbak Haraden Senapati Natakusuma, kemudian Raden Jainati dari sini. Iya, itu lalu diambil itu, kemudian lalu berkembang dari mulai tahun 97 berkembang lagi, tapi masih dalam tahap kecil aja dulu, hanya ingin melestarikan. Karena ini benar-benar bahwa silat ini sudah tiarap sebenarnya. Jurus Cibarusahan ya. Maka ada beberapa banyak kalangan yang menanyakan ini awalnya bagaimana Bu Cibarusahan. Apakah memang sama dengan Cimande? Tentu kalau memang zamannya seangkatan. Ketika kalau memang Cimande itu dengan Bah Kairnya dan Cikalong juga sama, Cikalongan kalau ini dengan Buyut Sena. Nah, kemudian dari sini turun temurun, kemudian ke warga Cibarusah juga dahulu kala sering diundang ke Cimande, ke Tarikolot. Nah di sana karena hubungan dengan perjuangan, latihan tuh di sana. Dan kebetulan dari Cibarusah itu selalu diminta untuk menjadi mentornya gitu, mungkin zaman sekarang. Kemudian ketika Belanda datang dan tetap melacak orang-orang yang pandai silat itu, tiarap Cibarusahan dengan Cikalongan tiarap. Nah, ketika berjumpa dengan Cimande bisa menjawab. Nah, jadi ini bukan silat, ini ibingan. Nah, jadi dari pakem yang ada tuh kalau lari ke galampangan jadi senikan. Misalkan kalau begini, akhirnya di begitu. Begini, lari, gitu. Itu kan gitu pakemnya gitu. Nah, kalau ini enggak, stop. Gitu. Jadi itu ngibing. Kalau ngibing berarti iringan khusus, musik khusus ya. Untuk ngibing ya. Nah, disitulah mulai berkembang tuh Cimande, rame. Cimande. Jadi kiblat Separahyangan dan juga Banten itu semua kiblat dari ngibing itu pasti ke Cimande. Ya, itu. Jadi kalau Cibarusahan dengan Cikalongan masih tiarap, perjuangannya sambil tiarap berjuang. Tapi kalau cikal bakal jurus Cibarusahan itu dari Abah Sena ya? Yang dari menciptakan. Turun temurun. Iya. Jadi kakek saya dari Uyut. Uyut dari Janggal Wareng itu akhirnya nyampe ke keturunan. Nah, kalau beliau sendiri almarhum Abah Sena yang menciptakan Cibarusahan, hasil kreasi sendiri atau juga belajar sebelumnya ke guru beliau gitu? Kalau memang dari
kronologi dari awalnya itu jurus. Tentu yang lebih tahu nih keturunan. Misalkan dari mulai kakek, buyut. Jadi itu yang jadi kalau emang kan Mbak Uyut itu sekitar tahun 1600-an ya, 1670. Ya, jadi kami ini mungkin di keturunan yang sekitar 11 ya. ya. Betul. Jadi tahunya itu dari kasubuan kami. Ya. Aja dulu. Nanti ujung pangkalnya ke sana. Ya. Nah, kalau kita ingin perbandingan yang menjadi pembanding utama antara jurus Cibarusahan dengan jurus lain termasuk Cimande atau Cikalong dan jurus lainnya, di mana tuh yang menjadi ciri khas Cibarusahan? Kalau Cibarusahan patah-patah dalam satu jurus tuh bisa 4 kali gerak, ada yang 3 kali, ada 1 kali. 1 kali. Iya. Jadi patah-patah ketika ya? Memang sudah nangkep misalkan nah gitu, jadi ketika masuk ya udah begitu 1 2 gitu 3 4 5 gitu. Ada juga yang 7 ada. Ada yang 3 gitu. 1 2 bangun 3 2. Tapi kalau dibuat semacam kalau di sekolah ada namanya silabus ya, kurikulum misalnya. Kalau dijadikan ekstrakurikuler misalnya di sekolah, berarti bisa dibuat susunannya dasar. Kalau di bahasa Inggris mengenal ada elementary gitu ya. Ada lagi apa tuh tahap menengah gitu ya. Advance gitu ya. Terus ada tahap yang tingginya. Itu bisa dibuat seperti itu lagi. Bisa karena kami kan punya buku itu. Oh iya ada. Jadi pakumnya ada ya. Kita simpan. Ya, jadi ketika ada anak muda yang ingin memperdalam, tentunya harus dari gerakan dasar dulu ya. Gerakan dasar sebelum dari pada mulai terakhir. Dari mulai kuda-kuda, kemudian dari mulai ngangkat awal kuda-kuda itu ngangkat kaki itu bagaimana gitu. Iya. Misalkan kan kalau Cimande kan dia lebih bawah seperti hampir Betawian. Kalau Cibarusahan awalnya kan dari panjang berdiri biasa begini. Nah ketika mau memulai itu begini, jadi ke sana. Jadi dia kalau emang punten, kalau arahnya kemari udah lain. Dia dayang. Gitu ya, betul. Jadi harus benar-benar. Maka kalau Betawi lebih bawah. Cikalong nih lain lagi. Ini lurus Cikalong. Itu hampir kalau hampir dengan Cimande itu hampir mirip kuda-kuda dengan Cibarusahan, cuma agak bawah dia. Agak bawah. Nah, ada gerakan khas apa lagi Ki yang menjadi keunikan atau ciri khas dari jurus Cibarusahan di selain tadi pada kuda-kuda lagi pada gerakan yang mana lagi menjadi ciri khasnya? Sebenarnya ciri khas ya. 1 titik sasaran pukulan atau sasaran gempuran. 1. 2 kalau Betawi pakai ini mengandalkan di pukulannya. Lalu kalau Cimande ada yang begini, ada yang begini. Ini mengandalkan bagian telapak. Gini. Ada yang bagian mengandalkan ujung jari? Ada di Cibarusahan. Ada. Itu bagian dari papak tuh. Tapi ini Cibarusahan. Dengan ini. Kuatan sini. Ini kalau pukul gini. Sasaran kalau dengan ini arah pada bagian dagu, leher? Ya. Bisa tergantung nanti apakah memang dia di daerah yang empuk atau di daerah yang tulang atau daerah urat atau daerah yang paling lunak mata. Mata ini tetap ada kekuatan ini ini ada karena 1 jengkal dari ujung rambut itu titik sasaran kalau di Cibarusahan. Dan sekelilingnya dari sini kembali 1 jengkal lagi ini. Tapi mungkin tetap di Cibarusahan mengarahkan ketika berhadapan dengan musuh atau lawan itu tidak pada posisi sampai melumpuhkan dalam arti menimbulkan kematian mungkin Ki ya.
Yang penting melumpuhkan, melemahkan saja tuh begitu atau seperti apa sih? Tergantung Situasi kali ya. tergantung Tergantung Ya. situasi ya. karena kakek saya saja langsung saat itu juga cuma berapa menit 4 menit berapa detik bukan menit lagi Detik itu. ya 5 detik kalau nggak salah langsung terkapar Apa? dikubur besok. Oh. Saat itu juga udah nggak ini lagi ketika zamannya 1950-an 50 lebih. Berarti jurus-jurus Cibarusan pun dikeluarkan tergantung silawannya dan tergantung situasi ya. Betul Tapi situasi. kalau ini hanya sifatnya cukup dilumpuhkan saja, Dilumpuhkan saja. tidak sampai Iya. harus dikubur gitu ya. Ya. Salah itu. Tapi kalau ini orang udah Itu kelewatan ya harus Iya. dikubur ya, mungkin jurus pamungkas gitu ya. Pamungkas, Iya. Pamungkas. Itu terjadi di Kosambi Eh. ketika 1950 sekian. 1950-an. Ya, tempatnya juga masih ada di sana dan di situ saksi mata juga masih ada. Iya. Jadi dari saat itu mulai mungkin yang namanya Cibarusan bagian itu topnya itu orang Cibarusan dari situ Itu mungkin. dari situ bisa jadi ya. Apa kejadiannya seperti apa itu? Kejadiannya kalau zaman dahulu itu kalau setiap ada mau keryaan atau hajatan kan nanggap pencak. Ya, Pencak. pencak. Nah, di situ ada yang ngibing satu, Iya. tapi larinya ke Pak Dungdung. Jadi kayak seperti musik irama Iya. tempur. Iya. Masuk lagi lawan jedet dat. Nah, ini masih menang. Siapa lagi gitu. Tapi ada Nggak wasit, ada lagi. ada wasit. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada zaman dulu itu. Seperti zaman MMA apa sih? Zaman Kayak sekarang. model imam itu ya. Masuk lagi, jatuh lagi. Ah. Ketika dia yang ketiga kalinya, mana lagi katanya? Ini katanya ada Cibarusan ya, ada yang hadir gitu. Ah. Coba naik ke sini. Oh, Kakek saya pas ada. pas ada kakek ya. Nah, berdua dengan sepupunya, Iya, iya. lalu disuruh naik, udah naik. Saya naik langsung 5 detik katanya kata ini cucunya yang ikut waktu itu yang ikut menemani kakek. Iya. Dia mengatakan itu sekitar detikan. Hitungan detik ya. Hitungan detik 5 detik kalau baru sebentar sih katanya. Jadi- Gas langsung. Jadi kakek ini almarhum sudah mempersiapkan jurus pamungkas, nggak perlu berlama-lama, Mungkin. langsung ke sasaran ya. Iya, langsung ke Itu sasaran. Dikubur di sini. Ya, sampai di dikubur? sana, kan di sana. Ya sampai dikubur tuh ya, si lawan itu. Langsung dikubur. Jadi saat itu kejadian sudah Iya, terkapar, berarti langsung tewas di situ ya? Iya, tewas di situ. Ya mungkin karena sudah waktunya aja juga gitu. Nah, sudah rame dia kejar-kejar kakek, tapi nggak tahu lah, mungkin orang dulu lain ya. Begitu dikejar-kejar dia masuk ke kurung ayam. Kan kurung ayam yang ayam tiap mau di anu kan bulat gitu. Iya, iya. Besar, kurung dia dua-duanya masuk ke situ, tapi orang nggak lihat. Ada ya. gitu padahal Aman, selamat. lebar-lebar itu. Padahal kurang ayam nggak ditutupnya, nggak ada ditutup, nggak ada. jarang-jarang itu Berarti itu ada ilmu lain itu. Selain nggak sembarangan. silat ya. Lalu Jadi sejak itulah baru terkenal ya Cibarusan dia. ya, baru kenal, mungkin sebelumnya juga mungkin sudah Oh, sebelumnya udah dikenal sejarahnya, juga, ya. mungkin karena setelah itu ya memang kakek seorang pejuang juga Iya, dari iya. zamannya Hizbullah juga ikut gitu kan. Masuk laskar dari almarhum Kiai Nurali juga ya. Iya, Masuk di situ ya. Ya kemudian sebelumnya malah. Oh sebelum malah. Ya? Sebelumnya gitu. Ini iya, dengan Wah, iya, iya. kali mau sebelumnya. Luar biasa. Ya, pun zaman sekarang mentor mungkin. Mentornya. Mentor bagi Hizbullah. Ya, mentornya betul-betul. Ya itu ya intinya setelah itu ya apa ya Cibarusan itu ada titik-titik anunya pakem untuk kelemahan dilawan, ada kunciannya, Ya. ada kuntaunya. Ya. Nah, itu kuntau ada sejarah kalau kuntau ketika memang penyerangan POC Ya. itu Sultan Demak dia membawa pendekar dari Cina Muslim. Ya, dibantu membawa sana membantu kerajaan Jayakarta. Ya. Lalu setelah dia udah selesai dia kembali lalu barter jurus. Barter Ada dua, jurus, iya, ada iya. 3 yang ini. Jadi seingat saya ada 3. Jadi kuntau jadi seperti mukul sak, langsung ke mata Mata. gitu. Tapi nanti setelah itu ada lagi gitu. Ada lagi. Ada lagi terusannya. Baik. Ya gitu. Ini dalam sesi akhir tampaknya kurang afdol kalau tidak diperagakan sekilas dari khas jurus Cibarusahan gitu. Silakan Ki, supaya nanti bisa dilihat oleh khususnya para generasi muda.
di wilayah Kabupaten Bekasi untuk lebih mengenal tentang jurus Cibarusahan. Silakan. Ki. Sambil dikomentari apa sambil dijelaskan. Ya. Ketika masuk, nah ini masuk kemarin, ini udah patah, dipatahkan, ini digencet. Gitu. Yuk, mari. Nah, pala dia. Paha apa sasarannya tadi? Mana? Oke, paha apa sasarannya? Ini. Pala dia. Tarik di kepalanya tarik. Langsung dorong. Masih ada lagi ya. Itu Sapuan. posisi udah jatuh lawannya. Jatuh. Lawan udah jatuh ya? Jatuh. Jatuh. Jadi ketika dia dari atas Ya. bacok. Nah ini ke paha, ke tengah-tengah ini. Iya, iya. Titik dari dua si jengkal dari sini. Dari sini. Iya ya. Nah ini kaki dia masuk ini ke paha, Oh. ini ke memuncangan mata kaki. Oh. Mata kaki kemarin dorong kemarin bareng. Baik. Untuk kuncian gimana kuncian? Kuncian. Ketika dia lawan memukul sasaran ke arah pala misalnya Iya. atau ke dada, Gua gol. ini putar. Kena tangan diputar. Nah ini dagu, ini pala. Ini masuk ke kaki punggung dia. Punggung ya. Nah ini kemari. Waduh. Gitu. Itu udah nggak abot lagi udah kalau gitu udah lawan. Baik, luar biasa, masya Allah. Saya jujur baru mengenal ini, baru dengar ini Cibarusahan dan kemudian tertarik untuk mengenal lebih jauh Pak Dusuki ya terkait dengan jurus Cibarusahan. Ki, di sesi akhir sebelum saya akhiri ini, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya wasilahnya dari pemerintah Kecamatan Cibarusah, yang mau disampaikan ke pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya melestarikan jurus Cibarusahan Ki untuk pengembangan padepokan silat Sena Putra. Ini tampaknya perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Silakan Ki, disampaikan Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan ini Kisena atau Cecep Radinjak Muharam hanya saja mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Bekasi, wabil khusus Dinas Kebudayaan atau Disbudpora ya, yang manakala bulan kemarin kami telah menerima sertifikat dan SK. Oh, sertifikat SK sebagai perguruan Padepokan Silat Sena Putra jurus Cibarusahan. Jadi terima kasih Pak Kadin, terima kasih dengan jajarannya. Bekasi juga Pak Bupati Bekasi juga ya. Oh tentu. Ini ada siapa ini? Pak Bupati, salam rahayu Pak Bupati. Tentu saja itu udah berterima kasih. Ya, Apa harapan untuk berikutnya pengembangan berikutnya apa yang diharapkan dari kontribusi pemerintah Kabupaten Bekasi? Alhamdulillah ya, selama ini kami melestarikan silat atau jurus Cibarusahan Sena Putra ini. Motivasinya emang silaturahim budaya di antara kami desa Kabupaten Bekasi kota juga sudah menjadi satu ikatan ya, sebekasi raya. Kami melestarikan budaya khususnya yang lokal ya, yang lokal itu sehingga setiap ada ulang tahun atau milad setiap padepokan kami sangat dekat, kami selalu datang, semua datang. Jadi misalkan ada salah satu perguruan yang milad, kami datang. Kami pun sedang ulang tahun, mereka datang semua. Jadi ikatan kami sangat kuat di Bekasi itu, ikatan budaya itu sangat kuat. Mungkin ada harapan juga mungkin untuk khusus dialokasikan pembangunan padepokan khusus untuk padepokan silat Sena Putra sebagai pusat pengembangan jurus Cibarusahan di wilayah kita Cibarusahan ini. Ya terutama sih awalnya mungkin ini dari berkembangnya Sena Putra dari mulai berkembang
lebih jauhnya itu 2017. 2017 boleh. Terus sampai dengan saat ini Sena Putra sudah punya cabang 8. 8 Jadi cabang. dengan pusat itu 9. Jadi ini kami sangat mengharapkan sekali 8 cabang di mana aja nih? di tahapan cabang Di pertama yang di Serang Baru, Serang Baru. terus Cibarusah kan pusatnya. Ya, Serang Baru Serang dan Baru, Cikarang Utara, iya, Cikarang Timur, iya, Cikarang Selatan, iya. kemudian Tambun Selatan belum? ya Tambun Selatan belum? Tambun Selatan dan itu Perumahan Kirana. Kurang Kirana. Iya. Kemudian Kampung Makassar Halim, Maksar Ali. Kebun Sayur Jalan Lotista, Jakarta Timur, Iya. terus dan Cilengsi. Cilengsi Iya. sampai Bogor, Iya. Cilengsi Bogor. Kemudian belum yang kecil-kecil dia ekskul di Oh, pesantren, pesantren, pondok pesantren, gitu. iya, baik. Itu juga. Baik. Ya, itu jadi mohon juga satu kali lagi nih ke disebut ke Bapak Dinas di Pemuda. Kora, iya. Ya. Tinggal mungkin yang tempo hari masalah bantuan yang sudah digambarkan Direncanakan. banyak ya direncanakan, semoga cepat-cepat itu turun. Nah, cepat realisasi ya. Iya. Iya. Karena ini berdasarkan kami sangat alami sekali gitu Iya, padepokan iya, ini dia. Ya, terima kasih juga dengan untuk Pak Budianto, Pak Dewan Budianto. Baik, yang baik, kedua baik. itu. Baik, Ki, makasih banyak. Ya, semoga para pemirsa, wabil khusus masyarakat Kabupaten Bekasi dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sudah simak tadi wawancara kami dengan Aki Sena dengan jurus Cibarusahan di Padepokan Silat Sena Putra di wilayah Kecamatan Cibarusah. Dengan satu harapan semoga ini terus bisa dilestarikan khususnya para generasi muda saat ini dan generasi muda yang akan datang khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Demikian wawancara kami dan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Aki. Aduh, masya Allah. Barakallah. Terima kasih juga pada juru kamera.